Renungan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 73 ayat 16-19. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Salah satu kemampuan khusus yang Allah berikan kepada manusia adalah kemampuan menilai sesuatu itu, baik atau buruk, bernilai atau tidak bernilai, positif atau negatif. Penilaian tersebut akan membuat manusia bereaksi atas apa yang dinilai. Reaksi atas penilaian itulah yang disebut sebagai kecenderungan hati. Kecenderungan hati itu disebut sebagai kehendak jika terkait dengan pengambilan keputusan. Jika manusia menilai sesuatu itu baik, maka akan bergerak mendekatinya atau melakukannya. Jika sesuatu dinilai tidak baik, maka akan bergerak menjauhinya atau tidak melakukannya. Fungsi mata adalah untuk melihat dan menilai. Penilaian baik buruknya sesuatu didasarkan kepada nilai-nilai yang telah diterimanya di sepanjang hidup. Persoalannya, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat nilai-nilai yang dianutnya juga tercemar dosa. Sehingga penilaian baik buruknya dan benar salahnya sesuatu menjadi bias dan tidak sesuai dengan standar yang Allah tetapkan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia dikelompokkan hanya menjadi dua kategori, orang fasik dan orang benar. Tidak ada kategori setengah fasik, setengah benar. Orang fasik adalah orang yang sengaja mengabaikan Allah dan membuang rasa takut kepada Allah dengan memberontak melawan Allah. Orang fasik secara sadar menentang dan menantang Allah. Karena itu orang fasik selalu menolak mendengarkan suara Allah dan menolak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang benar adalah orang yang mendapatkan karunia dari Allah untuk menjalani hidup di dalam kebenaran Allah. Orang benar yang mendapatkan karunia hidup benar akan menjadikan firman Allah sebagai penuntun dan pengawas langkah hidupnya. Orang benar yang terbiasa menjadikan kebenaran Allah sebagai penerang hidupnya akan menjadi terlatih dan terbiasa hidup dengan benar yang menyebabkan hidupnya menghasilkan kebajikan di sepanjang masa hidupnya. Sebagai orang yang ditarik Allah datang kepadanya, seringkali tanpa sadar nilai kehidupan dan pola hidup lama masih mempengaruhi cara orang benar dalam melihat dan menilai kehidupan. Berbagai tolok ukur keberhasilan hidup lama yang didominasi oleh kemakmuran ekonomi dan kenyamanan jasmani, tanpa sadar seringkali masih dibawa dan digunakan untuk melihat dan menilai berbagai hal yang ada di sekitarnya. Karena itu ketika orang benar melihat mujurnya, gemuknya, dan sehatnya orang fasik, mengalami kesulitan untuk memahami fenomena kehidupan itu, sehingga muncullah rasa iri yang mengganggu itu. Ketika orang benar melihat orang fasik memeras untuk memperoleh penghasilan dan melakukan berbagai kekerasan untuk mewujudkan keinginan mereka, tetapi malah disukai banyak orang, muncullah rasa iri yang mengeringkan tulang itu. Ketika orang benar melihat kemakmuran orang fasik yang ditunjukkan dengan bertambahnya harta benda mereka, muncullah rasa iri yang membuat hati terasa pahit itu. Ketika orang benar melihat orang fasik diidolakan dan disukai banyak orang, muncullah rasa iri yang menusuk pinggang itu. Ketika orang benar menggunakan standar nilai kehidupan dunia dalam menilai berbagai hal yang terjadi di dunia, hanya sakit hati dan kesesakan yang dirasakannya. Tetapi ketika orang benar dibawa Allah untuk melihat situasi itu dengan cara berbeda, di bawah terang ilahi, baru terbukalah pikirannya. Ketika orang benar diberikan kemampuan untuk melihat berbagai fenomena di bumi dari perspektif ilahi, terbukalah hati dan pikirannya. Tuhanlah yang memberikan keberhasilan kepada setiap orang, termasuk orang fasik. Tuhan pula lah yang menempatkan orang fasik di tempat-tempat licin. Karena orang fasik meyakini bahwa kemampuan pribadi mereka lah yang membuat mereka mencapai keberhasilan tertentu, mereka akan berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika mereka berusaha memanjat lebih tinggi, segera tergelincirlah mereka. Karena orang fasik memiliki hasrat kuat untuk menambah kekayaan, mereka akan terus berusaha menambah aset
dan berbagai hal yang menjadi simbol keberhasilan hidup dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan. Ketika mereka berusaha menambah kekayaan lebih banyak lagi, segera terpelosoklah mereka ke dalam lubang persoalan besar, hancur lebur. Kesombongan mereka dipakai Tuhan untuk membawa mereka kepada kehancuran menyeluruh. Hasrat kuat untuk mengumpulkan banyak barang yang menjadi simbol keberhasilan hidup dipakai Tuhan untuk membawa mereka kepada kehancuran hidup. Karena itu, belajar secara bertahap meninggalkan pola pikir dan pola hidup lama dan segala tolak ukur keberhasilan yang menyertainya, dan mengarahkan mata hati dan pikiran kepada Allah saja untuk menikmati kasih-Nya, akan membawa kita masuk ke dalam damai sejahtera-Nya tanpa rasa iri yang mengganggu itu.